Halo guys, ini sekarang jam 18.33. Aku baru mau enema karena seharian ini kayak nggak enak perutnya, kayak banyak angin gitu, dan udah lama juga. Dan kebetulan tadi tuh habis pup, jadi kayak udah tahu kalau misalnya aku mau enema tuh udah kayak dia pup dulu gitu. Karena kan aku nggak yang setiap hari pup ya, jadi kayak ada timingnya gitu, kayak udah tahu. Oh ini rasanya udah mau enema nih, badannya kayak berasa butuh enema, jadi kayak badannya memberikan sinyal-sinyal tertentu. Nah jadi let's get started. Jadi ujung selangnya ini aku oleskan VCO ya supaya lebih mudah masuk ya. Terus ini ada karet pembatas, ini sekitar 12 sampai 15 cm. Nah, ini kan di sini kayak ada bubuk-bubuk kuning gitu ya. Nah, ini tuh aku tambahin bubuk kunyit ya kan. Sebenarnya ini di luar dari prosedur protokoler gitu sih. Tapi sebenarnya enema tuh bisa apa aja isinya, bukan hanya kopi aja, bisa teh chamomile. Ada yang pernah juga teman kita tuh coba kembang telong kayak gitu, bahkan mau diisi jus juga bisa loh guys, jus saring gitu ya. Nah, jadi oke, kita mulai. Nah, jadi sudah masuk sekitar beberapa senti ya. Kalau misalnya agak susah untuk didorong masuknya, dibantu sama ini, dibuka dulu supaya ada aliran turun. Jadi masukin selebihnya itu lebih mudah. Nah, ini rata-rata habis dalam waktu 2 sampai 3 menit. Posisinya berbaring miring ke kanan ya. Itu dihitung 15 menitnya setelah airnya turun semua. Buat kalian yang udah pernah tahu, Dokter Hiromishinya ini adalah dokter penyakit dalam, dokter dari Jepang. Beliau sendiri juga melakukan enema selama puluhan tahun, dan beliau adalah dokter yang khusus berfokus pada pencernaan ya. Jadi mengatakan bahwa orang yang terlihat lebih tua dari usia sebenarnya, raut ususnya pun tidak baik. Artinya, kalau yang sudah pernah mendengar juga bahwa pencernaan adalah otak kedua manusia, jadi sepenting itu pencernaan, sampai dibilang otak kedua manusia. Pada halaman 65, dalam subjudul kafein pada kopi mempercepat penuaan, yang dimaksud di sini adalah kopi yang diminum ya. Jadi beliau tidak menyarankan kopi untuk diminum, tetapi kopi itu baik untuk dipakai enema kopi. Karena ada zat dalam kopi yang bisa juga mengikis lambung. Jika minum banyak minuman berkafein seperti teh dan kopi yang bisa menarik cairan, itu bisa mengakibatkan tubuh kita dehidrasi ya, karena ada efek dari kafein itu. Dan ada juga subjudul konsumsi kafein mengurangi tabungan di otak. Aku memang belum baca buku ini, nanti aku akan coba bahas per bab dan bikin videonya. Yang prolognya aku udah bikin dalam playlist enema kopi. Semoga ini bisa jadi tambahan pengetahuan. Pada buku lain yang berjudul The Miracle of Enzyme yang terjual 2 juta kopi, di sini disebut enema kopi membersihkan usus besar dengan air yang mengandung kopi ditambah mineral dan ekstrak yang menghasilkan lactobacillus melalui dubur. Yang saya anjurkan adalah enema kopi yang termasuk di dalamnya adalah membersihkan usus besar dengan air yang mengandung kopi ditambah mineral dan ekstrak yang menghasilkan lactobacillus. Ada seorang rekan dokter saya yang walaupun tubuhnya sehat masih menggunakan enema kopi 2 kali sehari. Bahkan saya sendiri sering menggunakan enema kopi. Dalam rangkuman 7 kunci emas dokter Shinya untuk hidup sehat, poin nomor 3 adalah pembuangan yang teratur. Beliau tidak menyarankan untuk menggunakan obat-obat pencahar karena itu akan menimbulkan penyakit. Enema kopi lebih baik untuk detoksifikasi usus besar dan untuk detoksifikasi seluruh tubuh karena tidak melepaskan radikal bebas ke dalam aliran darah, seperti halnya beberapa metode detoksifikasi yang lain. Oke, sekian dulu untuk review bukunya. Nanti kita lanjut lagi, dan ini juga kopinya udah turun semua. Salam miring kanan, see you next time, thank you.